Sampai jam berapa Habib? Sampai jam 10 udah lewat dong Beb. Cuma 5 menit Beb. Oh diem gak bergerak. Lewat-lewat dikit gak apa-apa ya. Habib izin lewat-lewat sedikit Habib biar tuntas. Kalau gak tuntas ibarat minum obat setengah. Akhirnya mabok di tengah jalan akhirnya. Yang kedua saudara, apa hikmahnya tafakkur? Kata Syekh Al-Buti, di hati kita ini, saya nggak baca bahasa Arabnya deh, langsung kesimpulannya aja. Di hati kita ini ada penyakit hati yang nggak bisa hilang kecuali dengan kita uzlah khalwah bainana wa bainallah. Makanya di sini pentingnya kita punya guru. Habib Ahmad ini salah satu guru saya dalam tafakkur fil khalwah bainana wa bainallah. Saya jujur, saya banyak nyontek ilmu tafakkur dari beliau. Saya banyak nyontek ilmu khalwat dari beliau. Beliau sering sampaikan tuh ke kita tuh. Bagaimana cara kita munajat sama Allah. Tuh ilmu mahal tuh. Jangan nanti kira ilmu murah. La yu'tillah illa man ahabballah min ibadi. Allah gak kasih kecuali hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hati kita ini ada penyakit. Gak bisa disembuhkan kecuali dengan uzlah. Kata Syekh Al-Buti. Di uzlah itu kita tafakkur. Bagaimana supaya caranya bisa tafakur dalam uzlah tersebut? Dibimbing sama guru. Apa yang guru kita bimbing di majelis, apa yang guru kita bimbing di majelis itu disampaikan, obat-obat hati, ente bawa malam hari ketika bangun. Ente sampaikan itu kepada Allah. Ente tangisin tuh dalam sujud ente. Cuman jangan pas sujud nangisnya pakai bahasa Indonesia, jangan. Menurut mazhab Syafi'i nggak sah sholatnya. Nah, cukup kalau nggak bisa bahasa Arab cukup dalam walaupun ada pendapat ulama lain yang mengatakan tetap sah, tapi mazhab Syafi'i mengatakan doa dalam sujud pakai bahasa Indonesia tidak sah. Jadiin bahan tafakur tuh dalam sujud ente. Kata Syekh Al-Buti, kita tuh dalam hati kita ada kibir, ada ujub, ada hasad, ada riya, ada hubbud dunia, ada hubbus syuhrah, cinta popularitas. Ini penyakit nih. Kalau kita terus-terusan ada di tengah hiruk pikuk dunia, ini penyakit nggak bakal baik. Nggak bakalan baik. Kalau kita terus-terusan nggak nyisihin waktu buat berduaan sama Allah dengan bimbingan apa yang disampaikan guru kita, ini penyakit nggak bakal sembuh. Bagaimana cara sembuhnya? Apa yang diajarin sama guru kita pakai di malam hari. Allah, kita pakai di malam hari. Apa penyakit? Apa ujub? Penyakit ujub. Ingat pesan guru kita, ya Allah, apa yang mau saya ujubin? Bangga diri. Saya ini kalau Allah nggak kasih taufik buat bangun tahajud, mana bisa saya tahajud. Kalau Allah nggak kasih taufik saya buat sholat, mana bisa saya sholat. Kalau Allah nggak kasih saya taufik untuk hadir majelis, mana bisa saya hadir majelis. Terus saya mau ujub gitu. Saya nggak berbuat apa-apa. Semuanya Allah yang gerakan dari taufik Allah. Terus saya mau ujub gitu. Dari mana ceritanya saya mau ujub itu? Dari mana ceritanya? Makanya Syekh Al-Buti rahmatullah alaih dalam Syarhul Hikam saya pernah baca, beliau cerita, ini rahmatnya Allah kepada kita. Kita sholat karena dapat taufik dari Allah. Kita puasa karena dapat taufik dari Allah. Kita ibadah karena dapat taufik dari, kita cinta ulama karena dapat taufik dari, kita bisa sholawat karena dapat taufik dari Allah. Tapi kok Allah yang gerakin, Allah yang ngasih pahala. Ini bentuk rahmat Allah nih, tanda tanya. Allah yang gerakin, tapi Allah yang ngasih pahala. La haula wala quwata illa billah. La haula, nggak ada daya untuk kita ninggalin maksiat. Wala quwata, dan nggak ada daya kita untuk melakukan taat. Illa billah, kecuali karena taufik dari Allah. Kok Allah malah ngasih pahala buat kita? Ada perumpamaan menarik dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Al-Buti ngasih contoh sederhana. Walaupun wallah munazzahun anit tashbih. Allah tuh gak bisa diserupakan. Tapi ini pendekatan aja. Ibarat seorang bapak lagi ngedidik anaknya buat sedekah. Ini bapak ngedidik anaknya buat sedekah. Nah, nanti kamu pulang sekolah sedekah ya. Kalau sedekah nanti bapak kasih hadiah. Nah, sebelum jalan sekolah tuh anak di kantongnya ditaruh tuh. Nih 5.000 buat jajan, 5.000 buat sedekah. Berangkat tuh anak sekolah. Pulang sekolah dia sedekah.
Sedekah duitnya dari siapa tadi? Dari bapaknya. Pulang ke rumah, bapak saya udah sedekah. Oh Masya Allah, anak bapak luar biasa, pinter, hatinya gede, baik, sedekah. Nih bapak hati kasih hadiah. Itu perumpamaan pendekatan. Kita taufik sholat dari siapa? Jawabnya kompak. Kita bisa puasa dari siapa? Kita bisa hadir majelis dari siapa? Kita bisa cinta ulama dari siapa? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih pahala buat kita? Buat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza min karamih. Ada rahmatnya Allah, ada kasih sayang Allah. Sebagaimana tadi kasih sayang bapak ke anaknya. Dia yang ngasih duit, sedekahnya pakai duit itu bapak. Tapi itu bapak ngasih hadiah. Wa karamallah a'zam la yushabbah. Allah munazzahun 'anit tashbih. Allah enggak bisa disama-samakan. Kemuliaan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar. Nah, ini bisa kita dapatkan gimana caranya? Manakala kita uzlah, bertafakur akan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kadang-kadang di hati kita masih ada penyakit hubbul maksiyah, cinta maksiat. Bagaimana caranya buat ngilangin? Salah satu dakwanya tafakur, fil khalwah, ente berduaan sama Allah. Karena dulu pernah sama Syekh Ustaz Sabri Ustadzuna ketika kita di penjara, kita ngajar anak-anak nih, mereka ini kita di blok narkoba. Ada yang bandar narkoba, ada yang vonis 20 tahun, ada yang vonis seumur hidup, ada yang vonis 15 tahun. Yang tatonya sebadan, yang tatonya di muka. Mereka anak-anak yang terjeblos dalam dunia kegelapan. Begitu masuk, alhamdulillah, bifadlillah wa bikaramih, ketemu Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, wa bifadlih bibarakatih, ketemu Syekhna Ustaz Sabri, kita ngajar di situ, kita ajak zikir. Subhanallah saudara, begitu diketuk hatinya. Di malam hari kita belum keluar ke masjid, dia udah keluar ke masjid duluan saudara. Tahajudnya lebih rajin dari yang mondok 10 tahun. Tahajudnya lebih rajin dari yang ustadz yang habib saudara. Kenapa? Karena di waktu itu tuh dia ngerasain bagaimana, ya Allah hamba udah terlalu banyak dosa nih. Cuma engkau yang bisa maafkan hamba ya Allah. Hamba udah terlalu banyak masalah nih. Cuma engkau yang bisa maafkan hamba ya Allah. Dicabut tuh hubbul maksiyah dari hatinya. Karena tafakur fil uzlah, ketika kesendirian. Itu penyakit nggak hilang. Kalau kita di tengah hiruk pikuk dunia nggak hilang. Tapi begitu kita uzlah, berduaan bersama Allah. Apalagi fi Ramadan. Oh nikmat luar biasa. Berduaan sama Allah, ada waktu yang kita nggak boleh diganggu. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit bisa dipotong. Ada satu cerita menarik dari Sayyidina Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu. Ini buat bahan kita tafakur sedikit aja, sedikit saya mau kutip. Habis itu yang ketiga hikmah terakhir. Sayyidina Ibrahim ibn Adham radhiyallahu anhu pernah ditanya sama satu orang, "Wahai Syekh, bagaimana caranya supaya saya bisa maksiat?" Bagaimana caranya supaya bisa maksiat? Syarat bebas maksiat. Wah, enak bener nih. Jadi tiket supaya bebas maksiat tapi nggak dosa. Kira-kira mau apa enggak nih? Jangan pura-pura ente. Ini pulang dari sini bebas, ente maksiat bebas. Wah, mau maksiat tapi aja bebas tapi nggak dosa. Ada syaratnya. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Tuh mau semangat. Udah ada di pikiran itu gontar pulang begini. Nah, Ibrahim bin Adham ditanya bagaimana syarat supaya saya bisa maksiat supaya boleh. Dijawab simpel Ibrahim bin Adham, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu penuhi syarat-syarat ini, silahkan kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Apa yang pertama wahai Syekh? Bisa nggak kamu makan selain dari rezeki Allah? Jawab kira-kira bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau lu bisa makan dari selain rezeki Allah, silahkan bebas. Lu mau maksiat seenaknya, maksiatlah seenaknya. Itu sampai Firaun disunat juga bakalan bisa itu. Waduh saya nggak bisa tuh, syarat itu nggak mungkin saya makan. Ya udah nggak apa-apa ya. Kalau syarat pertama kamu nggak bisa nggak apa-apa. Saya kasih syarat kedua. Wah apa syarat kedua? Masih ada ternyata. Kalau syarat kedua kamu bisa, silakan maksiat. Apa syarat keduanya? Bisa nggak kamu? Bisa nggak kamu luput dari pandangan Allah? Dari pengawasan Allah. Jawab yang kompak, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Kalau ente bisa luput dari pengawasan Allah, bebas maksiat seenaknya. Wallah.
Waduh, Syekh ini syarat berat nih, kagak bisa kalau begini. Lu jangan maksiat. Ada lagi syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, bisa nggak kamu kalau nggak bisa nggak kamu tinggal di selain bumi Allah? Bisa apa nggak kira-kira? Lu cari deh, sampai kemana, ke Cibarusah, ke ujung sana kagak ketemu. Ujung dunia lagi nggak ketemu. Kamu silakan cari bumi selain buminya Allah. Kolong langit selain kolong langitnya Allah. Kalau kamu bisa, silakan maksiat sebebasnya. Ya nggak bisa, saya mau lari kemana? Lari ke Jalan Kartini juga tetap bumi Allah di sini. Nggak bisa, mau kemana? Jangan maksiat. Coba Syekh, syarat lain ada lagi nggak? Masih maksa nih, masih minta nih. Syarat lain apa lagi? Syarat yang keempat. Ya udah, kalau ente nggak bisa makan selain rezeki Allah, silakan deh, nggak apa-apa, makan rezeki Allah. Ente nggak bisa tinggal selain bumi Allah, silahkan. Ente nggak bisa luput dari pengawasan Allah, silahkan, nggak apa-apa. Kalau ente bisa penuhin syarat keempat, ente bebas maksiat. Oh bebas, mau zina, mau apa seterah, bebas. Apa syarat keempatnya Syekh? Jangan-jangan gampang nih, mudah-mudahan bisa nih saya syarat keempat nih. Syarat keempatnya, kalau malaikat maut datang, bisa nggak ente tunda? Begitu datang lu entar-entaran dikit, napa? Gue mau tobat dulu biar husnul khotimah. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Nggak bisa. Ya udah, syarat yang kelima ada Saya udah putus asa. Yang keempat, yang kelima cepetan, syaratnya apaan? Syarat yang kelima, kalau nanti begitu di akhirat, bisa nggak kamu nyegah malaikat nyeret kamu ke neraka? Kalau kamu bisa ngotot-ngototan sama malaikat nggak nyeret ke neraka, maka silahkan kamu maksiat sepuasnya. Jawab yang kompak, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Jadikan bahan renungan kita, saudara. Kita yang mau maksiat, jadikan bahan renungan kita. Bisa kita penuhi syarat 5 ini? Kalau nggak bisa, jangan pernah maksiat, saudara. Kesundut bara api aja panas, apalagi direndam sebentar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Jadi tafakkur yang berulang-ulang, bukan yang hanya sekali saja, yang berulang-ulang, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, uzlah, khususnya di malam hari dia munajat kepada Allah. Ini adalah obat berbagai penyakit hati. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, wa syai'un akhar lahu balighul ahammiyah. Ini yang enggak kalah penting, ini yang ketiga. Kenapa kita harus uzlah? Karena ini bicara soal mahabbatullah. Tarbiyah mahabbatullah wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbatullah wa mahabbatur rasul huwa manba'ut tadhiyah wal jihad wa asasu kulli da'watin mutaajjijatin sahihatin. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah pondasi pengorbanan. Kita kalau nggak cinta sama Allah, kita nggak akan berkorban buat Allah. Nggak cinta sama Nabi, nggak akan berkorban buat Nabi. Wa asasul jihad. Kita kalau nggak cinta sama Allah, mana mau ngorbanin nyawa. Kalau nggak cinta sama Allah, mana mau kita dakwah ikhlas ngajak orang nih yang setengah mati diajak, diseret-seret masuk surga, nggak mau. Kalau nggak cinta sama Allah, mana bisa dia berkorban? Ini pondasinya nih. Ente mau berkorban, pondasinya mahabbatullah. Untuk tarsih, menanamkan mahabbatullah, maka salah satu syaratnya adalah kathratut tafkir fi alaihi wa ni'amihi wa ta'ammul fi mada jalalihi wa 'azamatihi. Untuk menanamkan mahabbatullah adalah banyak mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum bahas ini saya terjemahkan secara global aja. Syekh Buti mengatakan kalau mahabbah ini sebenarnya kita kalau bicara pengorbanan, ya bicara penghambaan kepada Allah, nggak cukup cuma pakai akal. Nggak bisa mahabbah itu akan tumbuh kalau cuma hanya dengan akal. Nggak bisa, akal aja nggak cukup. Andai hanya dengan akal seseorang akan tumbuh mahabbah kepada Allah, maka para mustasyriqin, orientalis ini mereka mempelajari Islam. Orientalis tuh ngaji kitabnya lebih banyak dari ente. Baca Quran, neliti Qurannya lebih banyak dari kita. Neliti hadisnya lebih banyak dari kita. Sampai salah satu ensiklopedia hadis yang dipakai sampai sekarang tuh itu ngarang orientalis. Kita pakai sampai sekarang.
Dia teliti Islam luar biasa, dia baca sejarah Nabi luar biasa. Tapi tujuannya lain. Cuma buat urusan akal doang. Andai kata hanya dengan akal seseorang bisa menanamkan mahabbah, maka yang paling besar mahabbahnya kepada Allah dan Rasulullah itu orientalis, bukan kita. Makanya Syekh Buti mengatakan gak cukup cuma dengan logika, dengan akal, gak bisa. Ente harus kasratut tafakkur fi ni'amillah, untuk menanamkan cinta kepada Allah sebagai pondasi sebuah pengorbanan. Maka harus banyak bertafakur, uzlah, nginget nikmat Allah. Saya kasih contoh sederhana satu aja, gampang, sederhana satu. Saya ini alhamdulillah, ya kemarin waktu di penjara Allah kasih cobaan saraf kejepit, makanya pakai tongkat nih biar nggak salah paham. Orang pakai tongkat bukan karena ya siban-sibanan, bukan karena sok tua, karena saya kemarin baru operasi di rumah sakit PON, alhamdulillah sudah ada perkembangan, tapi masih masa-masa pemulihan, doain biar cepat sehat insya Allah. Itu saya pas sakit, ya itu sakitnya kita jangankan jalan, bergerakannya kagak bisa, 3 minggu pakai kursi roda. Itu saya pas sakit, ya Allah saya nangis bukan karena apa, pertama nangis karena kesakitan juga sih, cuman setelah itu saya nangis. Ketika sakitnya hilang saya nangis kayak saya ingat, tapi ya Allah, ya Rabb, selama ini Engkau berikan hamba tuh saraf nggak bergeser dari tempatnya, nikmat ya Allah. Dari lahir hamba nggak pernah minta, Kau nggak pernah geser tuh saraf dari tempatnya. Hamba bisa ibadah, hamba bisa jalan ke sini ke sono, hamba bisa nikah, cuman nggak nikah 2 kali. Saya nggak berani, soalnya diawasin Habib Ahmad. Dimata-matain, mau diaduin mulu. Habib Ahmad ngaduin, saya aduin balik rahasianya. Kemudian beliau keluarganya diberkahi insyaallah. Umi panjang umur, sehatul afiat insyaallah. Soalnya kalau enggak nasi enggak keluar nanti urusannya. Mudah-mudahan Umi istri dari Habib Ahmad Allah berikan sehat wal afiat fi taatillah wa taati rasulih insyaallah. Nah, itu Anda enggak kencengin tuh Beb. Untung gak kedengeran dari mic Beb. Naam, ya saya begitu sakit udah mulai reda, saya nangis, saya ingat, tapi Allah, saya dari lahir Allah bikin tuh saraf nggak bergeser dari tempatnya, tuh bantalan tulang pada tempatnya. Di MRI hasilnya cuma bengkak dikit doang bengkaknya dikit, ngegesernya dikit doang, itu kagak bisa jalan. Saya alhamdulillah masih cepat, 3 minggu doang pakai kursi roda. Orang-orang yang ngobrol sama saya ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Ya Allah, berarti selama ini nikmat Allah luar biasa. Tanpa kita minta. Belum lagi ya Allah nikmat yang lain, kalau kita mau hitung-hitung, ente saraf di kepala nih, pembuluh darah di kepala tipis-tipis itu pembuluh darah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ente satu pecah, udah nggak bisa ngapa-ngapain ente. Naudzubillah min, yang sakit mudah-mudahan Allah berikan afiat. Tanpa kita minta Allah jaga tuh, Allah jaga. Tanpa kita minta, sekalinya pun Allah coba pakai yang begitu, Allah kasih pahala saudara. Kurang nikmat apa sekalipun ada yang Allah coba tuh, Allah kasih pahala. Allah, makanya tahabu, orang ngasih hadiah ke kita aja, kita akan cinta sama dia. Al-insan abadatul ihsan. Manusia itu dia akan tergantung siapa yang berbuat baik kepada dia. Maka keterlaluan kalau seorang mukmin nggak sadar terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari lahir, terlalu keterlaluan kalau dia nggak sadar begitu banyak nikmat Allah sehingga dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar nikmat Allah, dia tafakur begitu besar nikmat Allah, maka akan muncul mahabbah saudara. Kalau sudah muncul mahabbah, orang yang kerja aja di perkantoran gara-gara gaji UMR, ini baru yang UMR nih 4 juta sekian, kalau di Bekasi berapa UMR-nya? 10 juta kata Pak Ahmad. Hati-hati penyebaran berita hoak Beb. Oh Bekasi doang. Ente digaji UMR aja, digaji UMR, rela datang dari jalan habis subuh, desek-desekan di kereta sampai sore pulang, digaji UMR. Bagus tuh, kerja jihad buat keluarga, bagus. Terus ente Allah kasih napas, Allah kasih detak jantung berdetak, Allah kasih segala macam nikmat iman, nikmat Islam.
disuruh sholat 5 waktu masih kagak mau. Keberatan. Negara punya aturan, kita disuruh patuhin sama aturan negara. Kita terima negara punya jasa. Menertibkan ini, menertibkan itu. Walaupun kesalahannya perlu dikritik. Yang namanya manusia pasti ada salah. Itu bagian dari syariat, mengkritik kesalahan. Negara punya undang-undang, kita disuruh patuh. Kenapa Allah punya undang-undang disuruh patuh, ente ngeluh? Kantor ente punya aturan, ente disuruh patuh, kalau nggak patuh dipecat. Ini Allah punya undang-undang, Allah punya aturan, ente disuruh patuh. Ente lawan, ente ngeluh, ente nggak mau. Orang disuruh patuh aturan Allah dibilang ekstremis lah, radikalis lah, terlalu keras lah. Padahal semua nikmatnya dari Allah Ta'ala, saudara. Makanya yang begini ini mahabbah kepada Allah tidak akan tumbuh di hati kita kecuali dengan banyak tafakur, dengan banyak uzlah, menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir sebelum saya tutup, saudara, kalau sudah mahabbah kepada Allah, maka di sini akan timbul tadhiyah, pengorbanan. Jangan ngimpi dia mau berkorban berjuang kalau nggak ada mahabbah di hati Allah. Jangan-jangan berjuangnya bukan karena Allah. Jangan mimpi dia mau jihad di jalan Allah kalau nggak ada mahabbah. Makanya Syekh Abu Hasan An-Nadwi mengatakan puncak dari seorang sufi yang mahabbah kepada Allah, puncaknya adalah jihad fisabilillah. Jihad yang benar ya, bukan jihad-jihatan, bukan ngebom orang di tengah kota yang damai, bukan. Itu namanya bukan jihad, tapi jihad yang benar, yang pakai syarat, yang pakai aturannya. Puncak seorang sufi jihad. Kenapa? Karena dia udah full cintanya kepada Allah. Dia berani mengorbankan hal yang paling berharga yang dia miliki adalah ruh. Apa ada yang lebih berharga dari ruh yang kita miliki? Nggak ada. Ente punya duit berapa triliun, kalau ente udah sekarat, dokter bilang, Pak, ini obatnya sekian triliun, bakal dibayar, yang penting selamat. Ruh yang paling berharga. Makanya puncak dari tasawuf, puncak zikirnya ente kepada Allah, puncak mahabbah ketika dia mau mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu. Kalau nggak bakalan, nggak ada, saudara. Jangan mimpi dia mengorbankan. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, Syekh Al-Buti mengatakan inilah hakikat daripada tasawuf. Nah, al-uzlah, bertafakur, muhasabah diri, mengingat nikmat Allah, hakikah daripada tasawuf. Entah disebut tasawuf oleh jumhurul ulama, atau ada sebagian yang menamakan ihsan sesuai dengan hadis Nabi, atau bahkan kata Syekh Buti ada sebagian yang menamakan ilmu suluk. Ilmu suluk inda ba'dil akhar kal Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekh Al-Buti, Ibnu Taimiyah nih yang dipakai sama orang yang anti tasawuf, yang sering dipakai sama orang yang anti maulid. Ibnu Taimiyah sendiri dalam fatwanya itu menyebut ada namanya ilmu suluk. Ilmu suluk isinya sama sama tasawuf. Ilmu suluk isinya sama. Nah, jadi ente jangan ngaku-ngaku pengikut Ibnu Taimiyah kalau ente musuhin orang tasawuf. Jangan ngaku-ngaku. Itu bungkusnya doang yang beda, tapi isinya sama. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian yang terakhir, bagaimana jenis uzlah yang dimaksud di sini? Jangan sampai lu pulang dari sini masuk kamar nggak keluar lagi, akhirnya bini ngamuk minta cerai nih urusannya. Nah, jangan, ente yang bener. Kalau ngaji itu makanya saya bilang harus tuntas. Kalau nggak tuntas bahaya, Beb. Akhirnya malam Selasa besok semuanya di kamar nggak ada yang hadir, Beb. Nah, ini tuntas yang terakhir. Kata Syekh Buti, bagaimana tafakur yang dimaksud di sini? Tafakur yang dimaksud di sini adalah tafakur yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ardah. Sekali-sekali ada waktunya ketika tahajud, sekali-sekali ada waktunya ketika fitan udah terlalu luar biasa, dia tafakur. Tapi tetap dia infak keluarganya, tetap dia laksanakan kewajibannya, bukan nggak keluar kamar. Tapi Syekh Buti mengatakan di akhir begini, bagaimana Beb ada wali-wali, Habib Bakar Segaf 20 tahun keluar nggak keluar. Bagaimana dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di penjara? Abdullah bin Muhsin Al-Attas di penjara. Bahkan Al-Fathul Mutlaq, kewalian Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Bahkan ada yang meriwayatkan dijadikan gutubnya Habib Abdullah bin Muhsin itu ketika beliau di penjara. Karomahnya beliau Habib bin Muhsin dalam satu waktu sipir lihat ada dalam penjara, tapi petugas lain lihat ada di luar penjara, saudara. Coba kemarin saya bisa begitu ya. Malam Selasa hadir di sini, Beb. Paling digerebek majelis, Beb. Nah, ada sebagian ulama Habib Muhsin di penjara, begitu disuruh keluar nggak mau keluar, mau lanjut di penjara. Ini magomnya lain ini. Magomnya lain.
Nah kata bagaimana Habib ulama-ulama yang khalwat tapi bertahun-tahun. Ini bagaimana? Kan kita disuruhnya ngikutin yang tadi itu. Khalwat di waktu-waktu tertentu aja. Bagaimana awliya-awliya yang khalwat? Syekh Al-Buti luar biasa. Beliau ilmiah tapi beliau kental dengan tasawuf. Ngajarkan kita husnudzan dengan awliya illah. Wa idza ra'aita fi tarajimis salihin man istamarra 'ala al-khalwah wal ibti'ad 'anil nas famaraddu dzalika ila hajatin khasatin bihi wa laysa amaluhu hujjatan 'alan nas. Kata Syekh Al-Buti, kalau ente lihat ada orang soleh yang enggak keluar kamar 10 tahun, 20 tahun, maka itu keadaan khusus. Dia punya hajat khusus, dia punya hal khusus, enggak bisa diukur buat umumnya manusia. Ini bukan ukurannya orang awam. Itu adalah hajat khusus, ada makom tersendiri antar dia sama Allah. Adapun uzlah yang disebutkan ini, kata beliau, ini adalah ibarat wa innamal muradu istihbabu ittikhadil khalwah dawaan li islahil hal kama dzakarna wa dawa la yanbaghi an yu'khadha illa biqadarin wa indal luzum wa illan qalaba ila da'in yanbaghi tawaqqi minhu. Kata Syekh Al-Buti, kalau uzlah yang saya maksud ini ibarat obat. Obat buat ngobatin hati kita, obat buat ngobatin hubud dunia kita, obat supaya iman kita lebih kuat. Obat itu dimakan sesuai dosis. Syekh Buti ibaratnya ini obat nih, jangan salah paham. Obat itu dimakan sesuai dosis. Nah, saya mau tanya, kalau obat kelebihan dosis jadi baik atau penyakit? Baik atau penyakit? Sama nih uzlah. Uzlah sesuai kadarnya aja. Jangan ente kelebihan dosis. Kalau kelebihan dosis kunci kamar berminggu-minggu. Anak di luar ada kelaparan, bini keluar ada kelaparan. Itu namanya zalim. Lu bukan dapat pahala malah dapat dosa. Nggak bener itu. Ambillah obat sesuai dosisnya kata Syekh Al-Buti. Ambillah uzlah sesuai kadarnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bab ini menjadi isyarah. Wallahi tanpa sengaja ini sudfah. Benar-benar isyarah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita rencana ternyata pas babnya sampai ini. Mudah-mudahan jadi isyarah bi barakati Rasulillah wa bi barakati auliyaillah wa bi barakati Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti wa Sayyidina Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Wal-Maliki wal Habib Husain bin Wakil Al-Idrus Luar Batang. Mudah-mudahan imam besar kita dibebaskan oleh Allah. Bisa kembali duduk di tengah-tengah kita. Bisa kembali bersama kita dalam keadaan dilindungi Allah, dalam keadaan selamat dari fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Mudah-mudahan yang niat buruk tuat Indonesia hatinya dikasih hidayah oleh Allah. Yang emang Allah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, dicerah beraikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa alamana wa as-salafun as-salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf Habib. Offset sedikit soalnya hakim garisnya enggak bener ini. Enggak ngelihat VAR deh, enggak ngelihat VAR kalau orang yang demen bola sekarang. Jadi saya minta maaf kelebihan dikit, mohon ridhonya, mohon maafnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.